Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Facebook ya, dan guru-guru saya juga. Kali ini saya mau iseng-iseng ngasah. Ini ada golok servisan ya. Golok servisan nih tadi udah sempat saya gerus. Ini kemungkinan versi bahannya itu kalau nggak salah nih bearing ya, kelasnya ini garing soalnya. Ini bearing. Nah, nanti mau saya asah dengan ya semaksimal saya lah, semaksimal dari kualitas bahan ini ya. Oke, saya coba untuk ngasah ya, dan nanti bagaimana hasilnya kita bisa gimana gitu. Ini tadi udah saya asah sebagian sih, cuman kalau untuk versi saya ini bukan per ya, kemungkinan nih bearing gitu. Ini garing banget, kalau saya asah tuh garing gitu. Oke, lanjut mengasah lagi. Ini saya gunakan diamond flat ya, yang 400. Nanti saya lanjut ke diamond flat yang 1000-nya. Ini sementara saya nyelesain dulu untuk yang 400-nya, kurang dikit aja sih. Medianya pakai minyak tanah saya, bukan singer ya. Ini singer cuma bungkusnya aja ya, tapi dalamnya ini minyak tanah. Mencoba iseng-iseng ngasah ya, seperti apa nanti hasilnya, mudah-mudahan bisa maksimal. Ini saya akan uji coba dengan versi grit rendah aja ya, ya grit tengah lah, tengah-tengah gitu. Mungkin kisaran ya paling kisaran 2000-3000 lah. Nah, bagaimana nanti hasilnya ya, kita asah dengan versi grit sekitar segituan lah. Ini kebetulan versinya full sembelih ya, jadi ini akan saya asah juga untuk maksimalnya untuk sembelih, insya Allah. Kalau memang ada pertanyaan ya monggo silakan tanya, kalau bisa saya jawab nanti saya jawab. Waduh, kucing tuh, dia yang bingung malah dia tuh. Yang bingung malah dia tuh. Ini pas lagi waktu baru datang nih ada sedikit gerompal-gerompal di bagian pertengahan sama ujung ya. Jadi ini saya ngilangin gompalnya dulu gitu. Nanti kalau gompalnya udah hilang, baru saya bentuk flatnya nih. Ini kebetulan baru udah lumayan sedikit hilang nih gompalnya ya. Jadi ini tinggal ngalusin untuk ngilangin brul kasarnya. Kalau brul udah yang kasar udah lepas, nah kita tinggal cek dari versi gompalnya ini udah benar-benar hilang atau belum gitu.
Nah ini brul kasarnya udah lepas. Setelah lepas nih alhamdulillah dari versi yang tadi kelihatan sedikit gerimpil nih udah hilang ya. Oke, dilanjut ke grid yang lebih tinggi menggunakan diamond flat 1000. Diamond Pak, diamond. Ya Pak, Diamond Pak. diamond apa Pak? Bukan diamond Pak, diamond Pak. Saya nggak tahu sih Pak namanya Pak. Oke, grade 1000 ya. Ini sama pakai minyak tanah ya. Minyak campur tanah. Minyak saya ngambil dari tanah Pak. Oh, Makanya ngambilnya namanya nih minyak tanah Pak. kirain minyak Dari tanah saya peres-peres keluar minyak gitu Pak. kirain minyak campur tanah. Kalau minyak campur tanah nanti Pak pakai ini Pak nanti Pak. Ini kebetulan tanah merah dibakar Pak. Nah, nanti minyak ini, jadi nanti minyak pakai tanah gitu Pak. Itu minyak tanah ntar Pak jadinya Pak. Ini diamond yang 1000 untuk menghaluskan yang tadi ya, yang 400 ya. Kita lanjut ya. Brulnya udah rata, maka udah mulai kita balik di sebelahnya ya. Dan kita meratakan sampai brulnya itu kembali juga ke pipi sebelahnya. Setelah itu nanti kalau brulnya udah kembali ke pipi sebelahnya, nanti kita tinggal menghaluskan. Jadi untuk tekanannya sudah mulai dikurangin, cara ngikisnya biar tidak terlalu terkikis gitu ya. Jadi khususnya untuk mengkikis brul saja gitu keutamaannya. Nah, ini juga udah rata ya brulnya ya. Jadi kita udah mulai mengasah untuk menghilangkan brul, jadi tekanannya dikurangin. Tekanan dan juga tingkat kecepatannya juga dikurangin ya. Kita tadi tekanannya dikurangin, kecepatannya juga dikurangin, jadi main slow gitu. Biar brulnya fokus menipis lalu dia lepas sendiri gitu. Jadi untuk kecepatan goresan gerusnya itu biasa saja, dan tekanannya tuh jangan terlalu ditekan ya kalau untuk versi penghalusannya ya, untuk pelepasan brul ya. Bapak kenapa Pak? Satu Pak.
Oh, batuk. Bapak belum ngopi kali itu, batuk-batuk. Airnya belum matang Pak. Oh, banyak Pak. belum empuk. Ini karena bahan bearing ya. Bahan bearing ini agak sedikit garing kalau diasah ya. Jadi memang kita harus sedikit lebih hati-hati ya. Karena bearing kadang-kadang ini diasahnya bagus gitu kan. Tapi terkadang setelah selesai asah itu terkadang kalau sepuhannya terlalu tua kadang-kadang tahu-tahu keluar rengat sendiri gitu ya. Jadi kalau untuk ngasah bearing itu emang harus hati-hati sebenarnya. Jangan disamain kayak ngasah per ya. Kalau ngasah per mungkin bisa lebih santai gitu ya. Kalau bearing itu harus benar-benar ini apa namanya, diperhatikan. Jadi biar fokus, asahannya berhasil dan tidak timbul rengat gitu. Oke, ini di grid 1000 udah cukup. Pakai diamond flatnya. Nah, saya ini mau menggunakan nako ya. Coba menggunakan nako. Kelihatannya lagi eksperimen Pak. Premannya nggak ada Pak, adanya X nya doang Pak. Oh, Tuh depan saya. eksperimen atau eksperimen Pak? Eksperimen Pak. Nah ini kebetulan pakai minyak ya. Ini tanah, jadi kalau digabungin minyak tanah gitu. Ini baru namanya minyak tanah gitu. Saya mengasah menggunakan minyak tanah. Jadi kalau untuk batu-batu asah gitu itu kan kebanyakan dari versi kepadatannya itu secara alami gitu ya. Karena emang batu asah itu diambil atau bongkahannya itu dipotong-potong. Kalau ini kan istilahnya sama-sama tanah ya, batu asah pun asalnya juga dari tanah, cuman dia yang udah membatu ya. Kalau ini emang sama-sama membatu, mirip dengan media asahan juga, cuman versi pengerasannya ini dibikin oleh manusia ya, bukan oleh alam gitu. Kita pakai eksperimen nako ya, ini yang biasanya buat ventilasi itu. Lobster. Nah, lobster nih kalau Bukan kalian. lobster. Oh, lobster. Lobster mau udang Pak. Apa Pak? Lobster. Oh, los itu berarti lepas Iya. gitu. Nah ini cukup halus ya. Jadi kalau saya rabak nih kebetulan versinya mirip-mirip kayak grid antara 2000 apa 3000 sih ini. Setelah jadi ini saya amplas dulu ya, biar kedatarannya itu maksimal. Jadi buat ngasah pun merata gitu. Ini saya menggunakan minyak tanah. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya setelah saya selesai ya. Lama-lama pakai hebel ini. Nah nih ternyata bagus ya, nih hasilnya sedikit membuat apa
udah ada brulnya ya, mulai keluar brul. Kalau pakai hebel itu nanti penghalusannya itu grade berapa gitu Pak? Ada grade yang tinggi pakai konblok pak. Pakai aspal, congkelin aspal Pak. Itu grade tinggi itu. Ini yang ke konblok pak. Jadi ini eksperimen aja ya. Nah, kalau mau ikut-ikut sih silakan. Tapi intinya untuk kedatarannya harus kita amplas dulu ya. Kita pastiin datarnya biar untuk ngasahnya tuh nyaman gitu ya. Jadi untuk media asah itu nyaman dan hasilnya insya Allah bisa lebih maksimal daripada langsung aja gitu ya. Jangan beli cobek. Ini lumayan loh kalau dihitung-hitung nih kisaran 2000 atau 3000-an kurang lebih lah untuk kekerasan dia ya yang saya pegang ini ya. Cuman ini bedanya ini batu lah istilahnya ya, batu yang dibatukan oleh manusia gitu, bukan secara alam ya pengerasannya. Tuh, masuk Pak, dapat. Oke, saya sudahi ya dengan finishing konblok ya. Konblok apa namanya nih? Lobster pak. Lobster ya. Ini untuk saya akhiri dengan ini ya, saya coba ya. Ayo kita lihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan insya Allah maksimal ya. Kejadian baru nih Pak kayak ini Pak. Oke, untuk awalnya kita stropping dulu menggunakan levis ya. Ini untuk menghilangkan mikro-mikronya ya, mikro-mikro dari sisa asahan.
Nah, ini sekarang menggunakan kulit ya, kulit kambing. Ini harus menggunakan kulit agar lebih maksimal untuk kebersihan ya, kebersihan dari kotoran-kotoran yang sisa-sisa asahan gitu. Jadi cara untuk menghilangkan brul menggunakan apa namanya ini, bukan hanya poles-poles doang ya, tapi ada triknya juga untuk kemaksimalannya gitu. Jadi kita dorong dari pangkal dulu ya, terus pangkal lagi, dan begitu sekiranya 5 kali 4 kali gitu ya, ujung ketemu ujung, ini ujung lagi baliknya ketemu ujung juga. Setelah itu tinggal pangkal ketemu pangkal gitu, pangkal lagi ketemu pangkal ya. Ini kenapa harus bolak-balik? Karena yang namanya brul itu kan kadang-kadang si compang-camping gitu ya. Nah itu kenapa harus kita selang-seling begitu ya, fungsinya itu untuk mengkikis atau membersihkan sisa-sisa mikrobrulnya itu yang compang-camping itu, jadi benar-benar hilang atau mempermaksimalkan halus gitu ya dari versi setelah selesai asahnya gitu. Ini kebetulan dari ujung ke ujung dulu, ujung ketemu ujung ya. Nah tinggal pangkal ketemu pangkal, pangkal lagi ketemu pangkal lagi. Gayanya tetap mundur ya, jangan maju ya, ntar kalau maju kulit yang sobek. Nah sekarang insya Allah udah bisa ya. Saya coba gunakan ini juga apa namanya batu hijau ya, langsol lah kalau kita bilang. Langsol ini fungsinya untuk sedikit menghaluskan di bagian pipi. Ini saya gores-goresin aja di sini. Nah nanti kita buat stropping lagi. Menggunakan ini ya apa namanya, levis ya. Levis pak, celana jin pak, sama celana setan. Nah hasilnya hitam begini ya hasilnya ya. Ini karena mikrobrulnya itu apa namanya, kena lap gitu. Jadi dia kalau ketemu dengan langsol tuh langsung rontok gitu istilahnya. Nanti kita akhiri dengan kulit lagi. Udah menggunakan langsol, kita pakai kulit lagi ya. Ini kulit kita kasarin ya, karena di bagian apa namanya stropping itu yang kita butuhin yaitu tingkat kasarnya ini. Tingkat kasarnya ini seperti handuk lah kalau bisa ya, jadi lebih maksimal untuk menstropping. Nah sekarang kita coba tes ya, insya Allah bisa maksimal. Kita gunakan tisu bisa nggak ya gitu ya, sama nih plastik es juga ya, gunakan plastik es juga ya nanti ya. Kita bisa nggak sih untuk dengan finishing menggunakan konblok ya, konblok apa sih namanya nih, loster. Jadi
finishingnya menggunakan ini ya, yang biasa untuk ventilasi rumah ini, diamond flat versus inilah gitu, genteng itu istilahnya ya, kalau kita bilang genteng gitu. Masya Allah ya, hasilnya Masya Allah, menggunakan genteng ini. Masya Allah nih tajamnya ya. Ini dari versi finishing genteng lah kalau kita bilang nih, versinya genteng gitu ya, kalau kita bilang ya genteng yang sekarang itu loh, yang padat gitu ya, yang berat padat. Nah itu versinya sama ini. Nah, kita coba lagi tes sisanya dari ini. Masya Allah ya, benar-benar maksimal, insya Allah. Masya Allah. Cuma angin nih, jadi sedikit goyang-goyang. Kita coba lagi. Ini masih sedikit kasar ya, masalahnya nih cuman sedikit percobaan doang sih istilahnya. Jadi ini hanya untuk percontohan, eksperimen lah kalau kita bilang ya, eksperimen menggunakan ini dia, menggunakan ini gitu, eksperimen. Nah kita gunakan tisu ya untuk tes lagi. Masya Allah ya, langsung beres, putus. Tingkat hasilnya ya halus loh, ini halus ya. Aduh malah nyemplung ke air lagi Pak. Ya lu taruh di dekat sama air, jangan ke air, ke depan di air. Ini bekas putusannya ya, halus juga loh. Ya masuk air Pak, aduh. Apa-apa, daripada masuk angin Pak. Iya bener Pak. Kita tes lagi. Masya Allah ya, habis tuh, subhanallah nih. Jadi fungsinya lumayan juga ya. Saya menggunakan eksperimen setelah diamond flat 400 1000, lalu saya langsung akhiri dengan finishing menggunakan dia. Ini losbak nih ya. Namanya apa nih saya juga kurang tahu, lupa ya, pokoknya buat ventilasi lah gitu ini. Dan hasilnya seperti itu. Kita sekarang coba menggunakan plastik es ya, plastik es batu ya. Nih plastik es batu. Es apa batu Pak? Ya, es yang air yang dibatukan Pak. Masya Allah ya, langsung putus tuh. Kita tes lagi ya. Masya Allah lah, langsung coak tuh. Tes lagi, Masya Allah, seperti nggak disentuh nih. Aduh, kena kuku Bang. Lihat-lihat dong. Untung kena kuku Pak. Aduh, kena kuku. Masya Allah ya, tajamnya. Aduh, ini eksperimen aja ya, percontohan. Ini baru tingkat iseng-iseng aja ya, mudah-mudahan nanti tingkat seriusnya saya hasilnya akan lebih maksimal, insya Allah. Mudah-mudahan ya, doain aja menggunakan ini bisa lebih maksimal. Jadi yang tidak punya batu asah pun ya, kita juga bisa eksperimen-eksperimen dengan yang lain, misalkan dengan ini ya, atau mungkin dengan Marmer. genteng gitu kan, atau mungkin marmer gitu ya. Kalau orang-orang kaya itu kan biasanya tembok-temboknya atau lantai-lantainya itu marmer ya. Nah itu cari pecahannya itu yang benar-benar masih marmer, belum dilapisin oleh resin atau segala macam kan biasanya ada ya. Ini yang versi masih benar-benar batunya. Nah itu bisa juga digunakan untuk batu-batu versi media asah gitu ya. Atau mungkin dengan keramik juga bisa ya. Keramik itu kan baliknya kasar ya. Nah itu ya mungkin versinya hampir sama itu ya. Asalkan nanti yang penting kita haluskan dulu untuk permukaan yang untuk dijadikan media asah. Nah
Di situ eksperimennya nanti dicoba sendiri aja hasilnya seperti apa. Nah contohnya seperti saya, hasilnya alhamdulillah lumayan ya. Ketajamannya juga insya Allah digunakan untuk sembelih-sembelih pun insya Allah juga udah mantep ya gitu. Insya Allah bisa langsung untuk eksekusi itu. Jadi teman-teman yang tidak punya batu asa, yang kendala kebingungan batu asa yang bagus, yang apa segala macam, nggak usah bingung. Gunakan apa yang di sekeliling kita bisa manfaatkan. Kita coba, nggak ada masalahnya gitu ya, nggak ada salahnya juga kita coba. Kalau berhasil toh kita mempunyai ide-ide yang bagus gitu. Jadi bisa kita berbagi ilmu ya dengan yang lain gitu. Aduh, ini apa lagi nih? Tes lagi boleh? Aduh, tajamnya ya, masya Allah ya. Hasilnya benar-benar maksimal. Meskipun dalam versinya ngasahnya itu tadi cuman iseng-iseng ya. Ini cuma ngilangin penasaran aja ya. Soalnya teman-teman waktu itu pernah ada yang tanya gitu, menggunakan ini bisa nggak sih, menggunakan ini bisa nggak sih? Insya Allah bisa. Kalau yang penting tata cara kita mengasahnya udah bisa, insya Allah menggunakan apapun medianya, insya Allah juga hasilnya bisa maksimal ya. Teman-teman yang nanti istilahnya telat untuk menonton video saya ya, nanti saya kirim lagi di video ulang ya di Facebook saya. Monggo disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan siapa yang menonton bisa mendapatkan inspirasi baru atau eksperimen yang lain selain saya yang lebih bagus lagi mungkin ya. Mudah-mudahan saya juga bisa menyontoh versi media tersebut gitu ya. Jadi biar kita saling berbagi informasi, ilmu dan pengetahuan, tata cara dan lain-lain lah. Mudah-mudahan versi tata cara saya untuk ngasah seperti ini, bila mana ada kesalahan mohon maaf, mohon diluruskan, tegur saya dalam bentuk tata cara yang benarnya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi pengalaman gitu ya. Jujur saya juga bukan orang yang pinter ya, tapi karena versinya pengalaman saya udah punya ya, orang menganggap saya orang pinter, tapi pada dasarnya semua orang bisa pinter ya, bila mana orang tersebut sudah punya pengalaman dan sudah punya keahlian yang ditekunin lah. Insya Allah semua orang bisa pintar, nggak ada orang bodoh. Bodoh itu karena belum tahu, tapi kalau udah tahu ya jadi pinter gitu. Oke, saya sudahi ya untuk video saya ya. Tinggal mirror saja nih ya nanti ya. Saya finishing semi mirror. Ini bilahnya belum belum saya mirror karena baru selesai asa ya. Nanti saya mirror semi aja biar lebih maksimal hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Pagi ya. Ya. Salam satu bilah, satu mata.